ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Pandian Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar terus berjalan, dan insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan pengecoran dak lantai keempat yang insya Allah akan membutuhkan semen kurang lebih 300 sak semen. Monggo bagi para saudaraku semua bisa menitipkan jariahnya berapapun, 1 sak, 2 sak, 100 sak, 10 sak, monggo. Yang pasti kebutuhan kita 300 sak semen. Insya Allah menjadi pahala kita di akhirat nanti, dan semoga menjadi jariah para penghafal Quran, karena sampai sekarang karena sudah dimulai KBM dan insya Allah akan terus. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan katsiran atas sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya ingin mengklarifikasi. Jadi di sebuah cerita yang berkembang, yaitu tentang ceritanya Mbah Haji Ubaidah Nur Hasan. Ceritanya panjang lebar, ada berapa slide ya, ada mungkin 20-an slide. Di antaranya ada pembahasan seperti ini. Sebelum berlanjut, kita baca sebelum berlanjut ke kisah kedatangan Haji Ubaidah. Sebelum berlanjut ke kisah kedatangan Haji Ubaidah di Arab Saudi, kita lihat dulu yuk sejarah negara Saudi Arabia saat itu. Coba kita baca. Ini menurut versi Islam Jamaah ya. Sekilas sejarah negara kerajaan Saudi Arabia. Awal abad 20-an, tahun 1900-an, di Arab Saudi ada dua tokoh, yaitu Abdul Aziz atau As-Saud atau Ibnu Saud. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Wahab. Ini saya juga janggal nih yang Syekh, apakah Muhammad bin Abdul Wahab atau memang ada sendiri Syekh Abdullah bin Abdul Wahab, karena tadi diklarifikasi di kawan-kawan grup itu kok ada yang janggal. Itu siapa ya? Kita baca ya. Di saat itu Arab Saudi dikuasai oleh Syarif Hussein bin Ali, bangsa Turki yang jauh dari kemurnian Quran hadis. Di Masjidil Haram terdapat aliran-aliran firqah. Ini sangat jelek sekali konotasinya. Aliran-aliran firqah yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi kalau jenengan mengaji di Islam Jamaah itu ketika berbicara firqah mesti itu bahasanya adalah konotasinya jelek, sempalan firqah. Padahal di sini disebutkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau kita pernah belajar di kitab namanya Ushulus Sittah ya, dalam syarahnya Syekh Shalih Fauzan, memang pernah diceritakan di akhir-akhir bukunya syarahnya Syekh Shalih Fauzan itu pernah kita baca bahwasannya memang keberadaan Arab Saudi saat itu madhab, memang Mekah itu imamnya ada 4 madhab, tapi saat itu bahasanya santun lah madhab. Nah kalau ini enggak firqah, Masya Allah. Kemudian Abdul Aziz As-Saud, Ibnu Saud mulai menguasai pinggiran Mekah atau kabilah, diteruskan dengan menyerbu ke Mekah. Raja Syarif Hussein bin Ali kalah, diikuti beberapa ahli kitab lari dari Mekah.
Ahli kitab itu artinya ahli kitab siapa ya? Kalau ahli kitab itu ya mungkin yang dimaksud tadi firqah-firqah tadi ya. Kalau ahli kitab kan nggak mungkin dong. Masa kan sejak dulu itu Arab Saudi itu kan steril dari ahli kitab dong. Lalu Makkah dikuasai oleh Abdul Aziz As-Saud, sekaligus diangkat sebagai raja atau dan amir untuk memurnikan agama. King Abdul Aziz As-Saud bin Saud memulai mempelopori kembali pemurnian Quran hadis jamaah. Ini ada jamaahnya. Kalau kita lihat di sejarah kayaknya nggak sampai. Ini kan namanya cocok logi namanya ya. Terkesan agar sama di Islam jamaah, maka ada istilah kemurnian Quran hadis jamaah. Tahun 1924 keamiran King Abdul Aziz As-Saud bin Saud mendapat pengakuan dunia. Kemudian tahun 1926 kerajaan Saudi mengundang seluruh umat Islam dunia untuk datang ke Mekah dengan tujuan untuk diinformasikan tentang pemurnian agama Quran hadis jamaah. Nah, ini nanti bisa silahkan nanti di kolom komentar, panjenengan semua bisa berkomentar atau mengklarifikasi yang sebenarnya. Kita kan hanya mengikuti ini yang tersebar. Ini tersebar di grup-grup Islam jamaah. Kita baca aja ya. Pada saat itu dari wilayah Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda, yang mendapatkan undangannya adalah dari organisasi NU Nahdlatul Ulama. Namun sangat disayangkan bahwa NU gagal hadir dengan alasan internal. Bisa dilihat di ensiklopedia NU. Inilah masa-masa kerajaan Saudi Arabia menggebu-gebu dalam pemurnian, mengumpulkan para ulama berisnad, membuat pondokan yang bernama Darul Hadis, kemudian menyatukan mazhab-mazhab firqah yang ada saat itu. Masyaallah muslimin hafizhakumullah taala. Ini apa ya? Kira-kira cerita seperti ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Namun setidaknya inilah yang berkembang cerita. Jadi ceritanya itu bukan seakan-akan memang murni, ceritanya itu hanya untuk memperkuat golongan Islam jamaah. Ya, sampai mengatakan firqah terhadap mazhab. Kita hanya membahas di sini aja ya. Yang agak janggal masalahnya di sini. Nah, kemudian misalnya di sini membentuk sekolahan Darul Hadis misalnya. Jadi kan Anda tahu kalimatnya mana tadi? Ya ini. Dan kembali mana tadi? Untuk membuat sekolah. Ya mana tadi? Membuat Darul Hadis tadi. Nah, sekolahan itu atau madrasah atau jamiah itu saat ini masih ada. Dan nama dari Nur Hasan sendiri pernah dicek oleh beberapa kawan, tidak muncul, tidak ada di situ. Nah, kalau di situ memang benar Mbah Nur Hasan itu belajar di sana, seharusnya kan ada, walaupun misalnya sanadnya hilang misalnya atau ijazahnya hilang. Kemudian yang kedua, ada cerita rumornya lagi. Jadi setelah kepulangan Mbah Nur Hasan tahun 41 lalu beliau kembali lagi tahun 70-an. Katanya dalam cerita juga bukan katanya, mau kita sudah mendengar sendiri ya, dalam doktrin itu kita mendengar bahwasanya Mbah Nur Hasan saat itu balik ke Mekah, semua teman-temannya terbunuh. Anda pernah mendengar toh, semua teman-temannya terbunuh. Nah, tinggal Pak Nur Hasan yang memegang kemurnian. Ini kan sejarah dimonopoli sendiri, bahkan sekelas sejarah yang bersifat internasional. Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka semua, para pengikut-pengikutnya. Allahu a'lam bishawab. Kita hanya berusaha, ayo coba dipikir, buka akal sehat. Mosok cerita seperti ini benar nggak? Coba sekarang dicocokkan aja dengan keberadaan Mekah yang sekarang dan sejarah-sejarah yang
Tidak mungkin sejarah itu terhapus, insya Allah ada. Masuk akal atau tidak. Dan yang paling menonjol adalah bagaimana kemudian Pak Nur Hasan seakan-akan menjadi murid tunggal dari sebuah madrasah, dari sebuah jam'iyah, dari sebuah sekolahan Darul Hadis yang cukup besar, ya, cukup besar sekali. Masuk Pak Nur Hasan tok kan nggak mungkin itu namanya. Kayak itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidayah, dan semoga kawan-kawan bisa membuka akal sehat, akal waras. Bukan satu-satunya Mbak Rosa. Kalau dia memang murni, mesti ada kawannya yang lain. Tetapi ternyata kawan-kawannya tidak sepaham dengan beliau. Berarti yang kira-kira yang nyeleneh siapa? Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.